Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu finalis LKTI yang beranggotakan saya, Ahmad Abdul Ghaffar, dan juga rekan saya Aditya Yuwa Mudiansyah dan Adina Rafif Bahtisyah. Di sini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami dengan judul Formulasi Sediaan Deodoran Mengandung Metabolit Sekunder pada Ringnya Aloe Vera terhadap Aktivitas Staphylococcus epidermidis. Hal yang melatar belakangi dari penelitian kami adalah kulit manusia. Kulit manusia terdiri dari 3 kelenjar utama, yaitu kelenjar sebasea, ekrin, dan apokrin. Kelenjar apokrin berfungsi mensekresikan keringat. Apabila keringat yang disekresikan berlebihan, maka akan dimetabolisme oleh bakteri Staphylococcus epidermidis menjadi sebuah senyawa penyebab bau badan. Salah satu pencegahan bau badan adalah dengan menggunakan deodoran. Namun 85% deodoran di pasar ternyata mengandung senyawa aktif aluminium klorohidrat. Apabila senyawa ini berlebihan, maka berpotensi menyebabkan penyakit kanker payudara. Maka dari itu, tim kami memberikan solusi dengan memanfaatkan ekstrak daun kelor sebagai bahan dasar pembuatan deodoran. Ekstrak daun kelor mengandung metabolit sekunder saponin tanin flavonoid yang bersifat antibakteri dan berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan ekstrak kelor memiliki sifat antibakteri dan juga mengaplikasikan ekstrak tersebut sebagai bahan dasar deodoran. Dan untuk manfaat penelitian adalah kami memberikan solusi bagi permasalahan bau dengan memanfaatkan bahan alam. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama ada pembuatan Simplicia daun kelor. Daun kelor yang sudah bersih dikeringkan dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam hingga kering. Dan setelah kering, daun kelor dilumat menggunakan blender hingga halus. Setelah terbentuk Simplicia, daun kelor diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 96% dengan perbandingan 1:5 selama kurang lebih 72 jam pada suhu ruang. Setelah dimaserasi, pisahkan residu dan kemudian dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 50-60 derajat Celcius. Setelah didapatkan ekstrak, dilakukan uji kualitatif fitokimia. Yang pertama, uji kualitatif saponin. Ekstrak daun kelor dalam tabung reaksi ditambahkan air panas, lalu dikocok. Hasil positif apabila terbentuk buih dan buih tidak hilang saat diteteskan HCl 2 molar. Lalu ada uji kualitatif tanin. Ekstrak daun kelor dalam tabung reaksi ditambahkan sedikit air suling, lalu dipanaskan dalam penangas air, lalu diteteskan gelatin 1% dan NaCl 10%. Hasil positif apabila terbentuk endapan putih. Untuk uji kualitatif flavonoid, ekstrak dalam tabung reaksi ditambahkan etanol 96%, lalu diambil sebagian, lalu ditambahkan serbuk magnesium, dan diteteskan HCl pekat dan dikocok. Hasil positif apabila terbentuk larutan berwarna jingga. Kemudian dilakukan uji daya hambat minimum ekstrak daun kelor untuk menentukan konsentrasi optimum ekstrak di dalam deodoran. Uji dilakukan dengan mengulas bakteri Staphylococcus epidermidis dalam media Muller Hinton agar dalam cawan Petri. Kemudian dibuat beberapa lubang sumuran yang nantinya akan diisi dengan larutan ekstrak dengan konsentrasi yang bervariasi. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah didapatkan konsentrasi optimum untuk formulasi deodoran, sediaan deodoran diuji. Untuk uji pH sendiri dilakukan menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi dengan melarutkan deodoran dalam air. Untuk uji iritasi 10 panelis akan memberikan penilaian dengan mengoleskan deodoran pada kulit ketiaknya masing-masing dan ditunggu 10 menit reaksinya. Dan yang terakhir, uji organoleptik, 10 panelis ini akan memberikan penilaian untuk parameter aroma, warna, dan tekstur dengan penilaian untuk skala 1-5 dengan skala sebagai berikut. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, ekstraksi daun kelor di mana 2,7 kg Simplicia daun kelor didapatkan 1,3 kg ekstrak daun kelor dengan nilai rendemen sebesar 48%. Lalu untuk selanjutnya yaitu uji kualitatif fitokimia ekstrak daun kelor di mana uji saponin hasilnya positif terbentuk buih, lalu uji tanin hasilnya positif terbentuk endapan putih, lalu untuk uji flavonoid hasilnya positif terbentuk larutan merah jingga. Berikut adalah uji kualitatif fitokimia gambarnya. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk uji daya hambat minimum ekstrak daun kelor menggunakan lubang sumuran, yaitu di mana
terdapat ekstrak optimum sebesar 1% dengan diameter zona hambat 10 mm dibandingkan penisilin, amoksisilin, dan air suling steril. Kemudian untuk formulasi deodoran, di mana untuk blanko tanpa adanya ekstrak daun kelor, dan untuk F1, F2, dan F3 adanya ekstrak daun kelor dengan penambahan 0,5%. Lalu kemudian untuk uji pH deodoran, di mana F1, F2, dan F3 sesuai dengan standar SNI deodoran, yaitu 4,4 hingga 7. Kemudian untuk uji iritasi deodoran, di mana ke-10 panelis dari blanko hingga F3 tidak merasakan adanya iritasi. Untuk selanjutnya yaitu uji organoleptik deodoran, di mana kriteria pengujian aroma dari blanko hingga F3 menyatakan suka. Untuk kriteria pengujian warna, blanko menyatakan netral, F1 hingga F3 menyatakan suka. Untuk kriteria pengujian tekstur, di mana blanko hingga F3 menyatakan netral. Selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama adalah bahwa ekstrak Moringa oleifera terbukti memiliki daya antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis penyebab bau badan. Yang kedua, nilai konsentrasi optimum ekstrak Moringa oleifera untuk membunuh bakteri sebesar 1%. Dan selanjutnya, ekstrak Moringa oleifera ternyata mampu dapat diaplikasikan sebagai bahan dasar pembuatan deodoran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.